Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marianus Kevinodo dengan NPM 45252101D3. Oke, di sini saya akan membahas tugas besar saya dengan topik sistem pembayaran listrik berbasis struktur data menggunakan program C++ tanpa menggunakan inputan. Oke, yang pertama latar belakang. Listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat modern. PLN sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab atas distribusi listrik di Indonesia harus mampu mengelola jutaan data pelanggan secara cepat, akurat, dan efisien. Pengolahan data yang tidak terstruktur dapat menyebabkan antrian panjang, kesalahan tagihan, dan ketidakpuasan pelanggan. Ilmu komputer menawarkan solusi melalui penerapan struktur data yang tepat. Struktur data adalah cara perorganisasian dan penyimpanan data di dalam komputer sehingga operasi dasar seperti penyisipan dan penghapusan dan pencarian dilakukan secara efisien. Pemilihan struktur data yang sesuai dengan karakteristik masalah adalah kunci keberhasilan sebuah sistem informasi. Dalam konteks sistem pembayaran listrik, terdapat beberapa kebutuhan utama yang dapat diselesaikan dengan struktur data tersebut. Pertama, data pelanggan perlu direpresentasikan dalam suatu kelas yang terstruktur. Kedua, pelanggan yang hendak membayar perlu dikelola dalam antrian menggunakan koin berbasis link slate agar proses berjalan berurutan dan adil. Ketiga, tagihan perlu dapat diurutkan menggunakan algoritma sorting dan analisis prioritas. Keempat, pencarian data pelanggan harus dapat dilakukan secara efisien baik melalui pencarian sekuensial maupun hash table. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan codingan saya. Oke, yang pertama itu yang jelas saya tulis variabel nama npm. Terus di sini topik yang saya ambil yaitu sistem pembayaran listrik dengan tanpa menggunakan inputan, dan codingan ini semua tanpa menggunakan inputan. Terus materi yang saya dapat yaitu yang pertama itu menggunakan kelas, yang kedua itu pointer, yang ketiga itu queen dengan linked list, yang ketiga bubble sort, yang kelima itu sequential source, yang keenam itu hash table. Oke. Yang pertama, program diawali dengan include iostrum, yaitu untuk menginput atau mengoutput cin dan chode. Yang kedua itu include string, yaitu untuk tipe data string. Terus berikutnya include iomanip, yaitu untuk manipulasi format output. Terus using namespace std agar tidak perlu menulis std di depan chode atau string dan lain-lain. Oke, yang pertama itu kelas. Kelas ini merepresentasikan suatu entitas dalam pelanggan listrik. Kelas objek pelanggan menyimpan data ID, nama, alamat, tagihan. Kelas dipakai sebagai blueprint data yang nantinya akan disimpan dalam queen, array maupun hash table di bagian lain program. Oke, kelas dimana codingannya kelas pelanggan public integer ID, string nama, string alamat, for tagihan, dimana itu bagian ini untuk nomor identitas pelanggan juga dipakai sebagai case, nama pelanggan, alamat pelanggan, terus jumlah tagihan listrik dalam rupiah. Berikutnya konstruktor dengan default flu hingga bisa dipanggil tanpa argumen pelanggan maupun dengan argumen lengkap, digunakan oleh fungsi the queen search saat perlu mengembalikan objek kosong ketika data tidak ditemukan. Berikutnya void tampilan, yaitu metode yang untuk memecahkan detail suatu pelanggan ke layar. Cons di akhir berarti fungsi ini tidak mengubah isi objek. Cons kata cons dimana masukkan ID, nama, alamat, dan tagihan. Oke, bagian kedua itu menggunakan queen menggunakan linked list. Queen atau antrian di sini dipakai untuk mensimulasikan antrian pembayaran listrik. Pelanggan yang datang lebih dahulu, the queen akan dilayani atau dibayar lebih dahulu. Terus diimplementasikan secara linked list agar ukuran antrian bisa dinamis tanpa batasan tetap. Struct node ini node untuk linked list pada queen. Setiap node menyimpan suatu pelanggan plus pointer ke node berikutnya. Di pelanggan data, node queen next, di mana data pelanggan yang disimpan di sini
Terus pointer menuju ke the node berikutnya dalam antrian. Berikutnya kelas queen private node queen phone. Node queen phone itu pointer ke node paling depan yang akan dilayani duluan. Node queen rear itu pointer ke node paling belakang tempat data baru ditambahkan. Integer jumlah yaitu perhitungan jumlah elemen dalam antrian. Public itu instalasi antrian kosong front dan rear menuju ke nur, belum ada node. Oke, codingan bool is embed ini sama integer jumlah itu, nah itu antrian kosong jika front masih nol. Yang kedua itu mengembalikan jumlah pelanggan dalam antrian. Void queen yaitu queen itu tambahan ke belakang antrian operasi atau queen. Komputasi 0 1 karena langsung memakai pointer atau rar, tidak perlu traversal. Not the queen not sama dengan new not the queen p, yaitu tujuannya itu alokasi node baru secara dinamis atau heap. Pertama, jika rear sama dengan null ptr, yaitu jika antrian masih kosong, node baru ini sekaligus jadi front dan rar. Terus else, if else, yaitu jika sudah ada isi, sumbangkan node lama rar ke node baru, lalu geser rar itu ke node baru tersebut. Ini rear next sama dengan node. Jumlah plus itu tambahan hitungan jumlah elemen. Mana masukkan antrian plus masukkan antrian RP sama dengan. Yang kedua itu pelanggan the queen itu untuk mengambil data dari depan antrian, operasi the queen. Tujuannya lagi untuk mengembalikan dan menghapus elemen paling depan sesuai prinsip yaitu tadi siapa yang datang duluan, dia yang akan dilayani duluan. Return pelanggan itu tujuannya itu untuk kembalikan objek pelanggan kosong default sebagai penanda gagal. Yang kedua berikutnya itu node the queen thumb sama dengan front, itu simpan pointer node depan agar bisa di delete setelah datanya diambil. Terus bagian bawahnya itu untuk menyimpan salinan data pelanggan dari node depan. Terus bagian bawah untuk menggeser font ke node berikutnya. Terus if jika antrian jadi kosong, clear juga data di reset. Delete itu bebaskan memori node lama agar tidak terjadi memory leak. Return P yaitu kembalikan data pelanggan yang sudah diproses. Ke pelanggan pack itu tujuannya itu untuk melihat data pelanggan paling depan tanpa menghapusnya dari antrian. Berikutnya foil ditampilkan, itu menampilkan seluruh isi antrian dari depan ke belakang dalam bentuk tabel. Itu antrian kosong sama itu masukkan antrian kosong return. Node queen car atau sama dengan phone itu mulai pengeluaran dari node paling depan. Tujuannya itu untuk mulai penelusuran dari node paling depan. Oke, sampai di sini. Terus while traversal link set berjalan dari node ke node lewat pointer next. Tujuannya itu untuk sampai bertemu node put akhiran antrian. Itu yang ini nol ptr, yaitu sampai bertemu nol ptr akhir antrian. Car sama dengan car next, yaitu pindahkan ke node berikutnya. Destructor memastikan semua node dihapus, yaitu ketika objek queen dihancurkan agar tidak ada memory leak. Queen ini akan dihapuskan. Berikutnya bubble sort descending, yaitu mengurutkan tagihan terbesar ke yang terkecil. Bubble sort descending bekerja dengan cara mengendalikan dua elemen yang bersebelahan secara berulang, lalu menukar poinnya jika ukurannya salah. Di sini urutan secara menurun descending berdasarkan nilai tagihan, sehingga pelanggan dengan tagihan terbesar akan berada di posisi paling awal. Array void bubble score descending pelanggan array integer add loop luar jumlah, yaitu loop luar jumlah putaran atau pass yang dibutuhkan maksimal
n1 kali n kurang 1 kali. Jika integer i sama dengan 0 dan jika i lebih besar dari n kurang 1 i plus plus, ada pertukaran sama false di sini, yaitu flag untuk deteksi apakah penukaran di pas ini bagiannya for, dimana di dalamnya loop membandingkan setiap pasangan elemen bersebelahan. Batasan ni dikurang 1 n kurang i dikurang 1 karena elemen di ujung sudah pasti berada di posisi yang benar setelah pas atau sudah menghadap. Ini n kurang i dikurang 1. Jika elemen kiri lebih kecil dari elemen kanan, berarti ukuran salah untuk di scanning, tukar posisinya. Berikutnya konfirmasi, jika dalam satu pas penuh tidak ada pertukaran sama sekali, berarti array sudah terurut dan hentikan awal agar tidak dilakukan pas yang sisa. Berikutnya if ada pertukaran break, yaitu jika dalam suatu pas penuh tidak ada pertukaran sama sekali, berarti array sudah terurut. Hentikan bagian ini, hentikan jika lebih awal agar tidak melakukan pas yang sia-sia. Berikutnya void cetakan table, yaitu void itu untuk fungsi membantu untuk mencetak array pelanggan dalam bentuk tabel rapi yang lengkap dengan judul table yang bisa digonta-ganti sesuai dengan kebutuhan. Ini diminta SETW 5 nomor ID nama alamat tagihan. Code string 83, yaitu loop sederhana menerusi array dari indeks 0 sampai n-1 n kurang 1. Itu for jika itu. Berikutnya 4 sequential search, cari berdasarkan, yaitu cari menggunakan berdasarkan ID. Pencarian berurutan atau linear search memeriksa elemen array satu persatu dari awal hingga ditemukan kecocokan ID atau sampai akhir array. Jika tidak ditemukan komplikasi waktu or dan kurung n kurang cocok untuk data yang dalam terurut atau tidak terindeks namun lebih lambat dibandingkan hash table untuk data besar. Yang pertama, in sequential search pelanggan array dan kurung integer n integer target ID. For jika integer i sama dengan 0, integer i lebih besar dari n, i plus plus. Jika array i titik id tidak sama target id, return i atau tidak ditemukan, maka dikembalikan ke indeksnya. Return -1, yaitu tidak ditemukan, kembalikan -1 sebagai penanda. Berikutnya menggunakan hash table dengan sending pencarian 0 dalam kurung 1 atau rata-rata. Hash table menyimpan data berdasarkan kunci. Di sini ID yang diubah menjadi indeks array block array melalui fungsi hash. Karena beberapa di ID berbeda bisa menghasilkan indeks bug yang sama, disebut collision. Setiap bucket berupa linked list chain yang bisa mampu lebih dari satu data dalam bucket yang sama. Keuntungannya itu pencarian atau penghapusan rata-rata jauh lebih cepat dibanding sequential search ketika data sudah banyak. Cost in table size 10, di mana jumlah bucket slot dalam hash table yaitu minimalnya itu 10. Struct node, yaitu node untuk linked list pada setiap bucket hash table. Terus pelanggan data, itu dia gunakan untuk data pelanggan yang disimpan. Node hash next, yaitu pointer ke node berikutnya dalam bucket yang sama jika ada collation. Berikutnya kelas hash table atau private node. Node hash table
table size, yaitu dengan array pointer masing-masing adalah kepala linked atau bucket. In hash in id const, fungsi hash sederhana id ada dan table size. Menggunakan id pelanggan menjadi indeks bucket antara 0 sampai table size kurang 1. Public inisialisasi hash table. Inisialisasi semua bucket menjadi kosong, null ptr saat hash table dibuat. Jadi ini tadi null ptr, table i sama dengan null ptr. Void insert yaitu masukkan data ke hash table. In index sama dengan hash p dalam kurung p dikali id, yaitu hitung bucket pelanggan, bucket tujuan berdasarkan id. If node hash atau node sama dengan new hash p, yaitu buat node baru secara dinamis. Berikutnya if, jika bucket masih kosong, node baru cantum langsung jadi kepala bucket. Else, jika tidak, bucket sudah berisi, terjadi closing atau chaining, terus sampai akhir linked list pada bucket ini, lalu sambungkan node baru di ujungnya. Berikutnya pelanggan search, yaitu untuk cari pelanggan berdasarkan id kurang 0 dalam kurung 1 rata-rata, karena langsung loncat ke bucket yang sesuai lewat fungsi hash. Tidak perlu memeriksa seluruh data seperti sequential search. In index hash itu tentukan bucket tempat pada data seharusnya berada. Berikutnya node hash itu untuk menelusuri linked list dalam bucket tersebut, biasanya sangat pendek. Will yaitu ditemukan atau dikembalikan datanya. Return null ptr yaitu tidak ditemukan dalam bucket ini. Terus berikutnya blurring mouse itu tujuannya itu untuk menghapus pelanggan berdasarkan id. Terus node hash brief sama dengan null ptr itu tujuannya itu untuk pointer untuk melacak node sebelumnya atau dibutuhkan untuk relinked list. If berikutnya jika maka yang dihapus adalah kepala bucket. Else yaitu yang dihapusnya adalah yang ada di tengah atau bucket. Delete yaitu bebaskan memori node yang dihapus. Oke, tadi sini retrofile yaitu tujuannya itu id tidak ditemukan atau tidak ada yang dihapus. Void tampilkan yaitu untuk menampilkan seluruh isi hash table bucket per bucket agar terlihat jelas bagaimana data tersebar. Terus tujuannya will di sini untuk menelusuri dan cetak semua node dalam suatu bucket atau dipisahkan tanda panah untuk menunjukkan rantai caching. Terus hash table di sini untuk membebaskan seluruh node dari semua bucket agar tidak terjadi memory leak ketika objek hash table dihancurkan. Berikutnya helper atau garis pemisah. Fungsi kecil ini hanya untuk mempercantik tampilan output di terminal. Void garis itu jauh string itu tujuannya itu untuk mencetak karakter C sebanyak lain kali. Terus main program itu fungsinya untuk mendemonstrasikan penggunaan seluruh struktur data di atas secara berurutan dari queen, bubble sort, square search, hash table menggunakan satu set data pelanggan yang sama. Itmy ini untuk header aplikasi. Data awal pelanggan di sini pelanggan data itu array statis berisi 6 objek pelanggan sebagai data contohnya, yaitu array yang dipilih di sini bukan langsung linked list karena dibutuhkan akses acak untuk sorting dan square search di bagian lanjutannya. Di sini pelanggannya itu yang pertama itu saya isi Budi Sentoso, Jalan Merdeka nomor 1, terus dengan ID 102 yaitu Siti Rahayu di Jalan Pahlawan nomor 5, terus dengan ID 103 itu Ahmad Fauzi, Jalan Sudirman nomor 10, terus
Di 104 itu Dewi Lestari, Jalan Diponegoro nomor 3. Untuk ID 105 itu Budi Hartono, Jalan Gajah Mada nomor 7. Terus untuk ID pelanggan 106 itu Ani Ohyani, Jalan Ahmad Yani nomor 2. Oke. Bagian pertama itu antrian pembayaran requeen atau header, yaitu bagian pertamanya itu untuk simulasi semua pelanggan masuk ke antrian pembayaran, lalu sebagai proses atau dibayar sesuai urutan kedatangan. Di sini for in atau it, di mana for ini itu untuk memasukkan semua pelanggan ke antrian. Terus code proses 3 pelanggan paling depan Vivo, yaitu yang datang pertama yang akan dilayani, yang masuk duluan atau yang masuk duluan akan dilayani duluan, begitu. Terus sampai di bawah, sampai di header bagian kedua ini menggunakan bubble sort descending, itu mengurutkan data pelanggan berdasarkan besar tagihan dari yang terbesar ke yang terkecil, berguna misalnya untuk melihat pelanggan dengan tunggakan atau tagihan tertinggi terlebih dahulu. Itu codingannya ini untuk bubble sort. Terus bagian ketiganya di bagian ketiganya kita menggunakan sequential search, yaitu untuk mendemonstrasikan pencarian linear pada array data asli, baik untuk kasus ID yang ditemukan maupun tidak ditemukan. Oke, untuk codingan bagian ketiganya itu sampai di sini pelanggan dengan ID atau tidak ditemukan. Terus bagian keempatnya itu menggunakan hash table pencarian cepat, yaitu untuk membedakan seluruh data pelanggan ke dalam hash table, lalu mendemonstrasikan pencarian dan penghapusan yang jauh lebih cepat dibandingkan sequential search, terutama jika jumlah datanya sangat besar. Oke, bagian keempat ini terus sampai di sini selesai, yaitu code. Dimana di sini Desktop Queen dan Stable akan otomatis terpanggil saat keluar dari fungsi main. Itu membebaskan seluruh memori dinamis yang dialokasikan dengan new selama program selesai. Mungkin itu saja dari saya. Dari program ini saya akan menjalankan programnya. Oke, hasil output dari programnya ialah ini tadi. Yang pertama itu nanti muncul tulisan ada sistem pembayaran listrik berbasis struktur data, di mana data pelanggan awalnya itu yaitu yang pertama itu dengan ID 101 Budi Santoso. Terus yang terakhir itu Ani Wahyuni, yaitu dengan ID 106. Oke, bagian pertama itu bagian antrian pembayaran menggunakan Queen Ending Key, di mana Budi Santoso kita akan masukkan ke antrian dengan total tagihannya itu 350.000. Terus Siti Rahayu masuk antrian dengan total tagihannya itu 125.000. Terus Ahmad Fauji masuk antrian, total tagihannya itu 475.000. Terus Dewi Lestari dengan tagihan 210.000. Terus Rudi Hartono masuk antrian dengan total tagihan 580. Terus Ani Wahyuni dengan total tagihan 165.000. Isi antrian di sini dengan ID 101 Budi Santoso dengan total tagihannya 350.000. Terus sampai di 6 ini dengan ID 106 Andi Huyani dengan total tagihan 165.000, di mana total seluruh dalam antrian ini adalah 6 pelanggan. Oke, memproses data, di mana di sini kita memproses 3 data pelanggan pertama, yaitu Budi Santoso dengan biayanya yaitu 350 dengan tagihannya itu tadi 350. Terus Siti Rahayu dengan 125.000. Terus Ahmad Fauji dengan 475.000. 3 pelanggan pertama.
dimana sisa antriannya itu dari 1 sampai 3 itu dari ID-nya 104 Dewi Lestari, Rudi Hartono, sama Ani Wahyuni. Oke, jadi sisa tagihannya ini tadi, sisa antriannya itu 3, dimana kita tadi pada penjelasan bahwa yang dilayani pertama itu yang datang duluan, berarti yang datang duluan itu Budi Santoso, Siti Rahayu, dan Ahmad Fauji. Terus bagian kedua itu pengurutan tagihan, yaitu bubble sort descending, dimana pada sebelum diurutkan tadi Budi Santoso itu dengan total tagihannya 350.000, terus Siti Rahayu, Ahmad Fauji, Dewi Lestari, Rudi Hartono, Ani Wahyuni, total akhir dari Wahyuni ini 165.000. Setelah diurutkan tagihan terbesar, setelah diurutkan tadi menggunakan scanning, berarti yang terbesar ke yang terkecil. Berarti yang pertama itu yang menempati porsi pertama Rudi Hartono dengan total tagihan 580.000. Terus Ahmad Fauji total tagihannya 475.000. Terus Budi Santoso dengan total tagihan 350. Terus urutan keempat Dewi Lestari dengan total tagihan 210.000. Terus bagian antrian kelima, urutan kelima Ani Wahyuni dengan total tagihan 165.000. Terus yang paling kecil itu Siti Rahayu dengan total tagihan 125.000. Setelah itu kita masukkan dalam tabel urutan descending, yaitu dengan ID yang pertama 105 Rudi dari yang terbesar tadi Rudi Hartono, ID 105, 103 Ahmad Fauji, 101 Budi Santoso, terus 104 Dewi Lestari, 106 Ani Wahyuni, 102 yaitu Siti Rahayu. Bagian ketiga itu kita menggunakan sequential search, yaitu pencarian data. Yang pertama kita masukkan, contohnya kita masukkan 10 ID-nya 104 maka munculnya itu ditemukan pada indeks ketiga dengan ID 104, nama Dewi Lestari, alamat Jalan Diponegoro nomor 3, total tagihannya itu 210. Oke, misalnya setelah itu kita mencari ID pelanggan dengan nomor 999, maka akan muncul tulisan pelanggan dengan ID 199 tidak ditemukan. Oke, bagian keempat itu dengan menggunakan hash table atau chaining, itu untuk menyimpan semua pelanggan ke hash table, yaitu ID 101 bucket 1, ID 102 bucket 2 sampai ID ke 106 itu bucket 6. Setelah itu kita isi hash table. Bucket 0 itu kosong, bucket 1 itu tadi 101 Budi Santoso, ID-nya 101 Budi Santoso, bucket 2 ID 102 Siti Rahayu, bucket 3 ID 103 Ahmad Fauji, bucket 4 104 Dewi Lestari, bucket 5 ID 105 Rudi Hartono, bucket 6 106 Ani Wahyuni. Bucket 7 sampai 9 itu bucket kosong. Oke, misalnya kita cari ID dengan 103 via hash table. ID 103, nama Ahmad Fauji, alamat Jalan Sudirman nomor 10, tagihannya itu 475.000. Cari ID 105 via hash table, 105 Rudi Hartono, Jalan Gajah Mada nomor 7, total tagihannya itu 580.000. Oke, maka kita bisa menghapus ID 102 dari table. Oke, dimana tidak oke ID 102 berhasil dihapus. Maka hasil penghapusannya waktu untuk bucket kosong itu tetap kosong, bucket 1 masih ada yaitu diisi oleh Budi Santoso. Terus bucket 2 itu yang tadi kita ID-nya 102 dihapus, maka di sini akan tulis kosong. Setelah itu sampai 3 sampai 6 maka masih ada, yaitu dari ID 103 sampai 06 masih di tempat. Oke, mungkin setelah itu program selesai. Oke, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya tentang codingan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.